Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya sebagai konselor, nama saya Imam Fatur Rahman. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4. Jadi di sini saya akan melakukan layanan konseling terhadap Anda. Silakan Anda perkenalkan dulu nama dan latar belakang pendidikannya. Kenalkan, nama saya Ahmad Ahadi Eskuliskan. Saya berasal dari Wonosobo. Saya pendidikan sekarang di Universitas Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sekarang semester 4. Baik, Rahmat. Jadi sebelum kita melakukan layanan konseling, saya akan menyampaikan dari waktu sesi konseling kali ini. Jadi kita akan melaksanakan sesi konseling itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, nanti silakan Mas Ahmad dapat menyampaikan segala permasalahan dan keluh kesahnya secara terbuka, karena di dalam layanan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi hanya saya sebagai konselor dan Mas Ahmad sebagai klien yang akan mengetahui dari permasalahan ini. Jadi Mas Ahmad dapat secara terbuka menyampaikan apa permasalahannya. Baik, silakan. Apa tujuan dari Mas Ahmad datang untuk melakukan layanan konseling ini? Jadi saya datang kemari itu untuk membicarakan sedikit beberapa hal yang akhir-akhir ini mengganggu kehidupan saya. Jadi saya itu akhir-akhir ini sering memiliki masalah terkait dengan minder atau kurang percaya diri itu ketika berada di khalayak ramai banyak orang. Saya sering merasa tidak percaya diri karena banyak orang yang menatap, dan itu tidak mengenakan bagi saya. Jadi Mas Ahmad ini keluhannya adalah merasakan kurang percaya diri dan minder ketika berbicara atau berada di khalayak ramai seperti itu ya Mas. Baik, apa yang Mas Ahmad rasakan ketika merasakan cemas atau minder? Mungkin dari badannya merasa gemetar atau apa, siapa? Ketika saya merasakan hal tersebut, yang saya alami itu adalah sebuah gejala ketika saya berjalan. Kaki saya itu sering susah untuk melangkah karena saya itu merasa takut ketika saya berjalan di banyak orang gitu, dan kadang saya menjadi kayak sedikit bergetar tubuhnya. Jadi Mas Ahmad ini tubuhnya itu sering kayak merasa bergetar atau grogi ya, seperti itu Mas. Baik. Dan kalau Mas Ahmad mengalami perasaan cemas atau minder ini sebelumnya pernah nggak? Waktu SMA atau mungkin SMP pernah mengalami kejadian yang sama? Ketika saya berada di SMP dan SMA, saya itu sudah pernah merasakan kayak rasa kurang percaya diri dan merasa minder ketika saya sedang berpresentasi atau sedang maju di depan menerangkan sesuatu. Saya itu sering kayak ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi saya masih menjadi ragu-ragu sekarang. Jadi masa lalu Mas Ahmad itu pernah ditertawakan di depan kelas seperti itu. Nah, ketika Mas Ahmad ini mengalami rasa minder, apa yang Mas Ahmad itu rasakan? Misal Mas Ahmad itu kayak merasa takut salah atau takut dikomentari orang lain atau seperti apa? Yang saya takutkan ketika saya minder adalah karena ketika saya berada di khalayak ramai, dilihat oleh banyak orang, atau saya sedang
sedang presentasi atau menampilkan apa gitu dilihat banyak orang, saya itu takut karena banyak orang yang melihat saya menatap, dan saya itu tidak suka dengan tatapannya itu kayak kayak menertawakan atau menyalahkan. Dari perasaan cemas Mas Ahmad itu, bagaimana Mas Ahmad menyikapi atau mengatasinya? Kayak mungkin sebelumnya Mas Ahmad kayak pernah berusaha mencoba mengatasinya. Pernah nggak seperti itu, Mas? Saya pernah mengatasi hal tersebut ketika saya sedang presentasi di depan kelas. Saya itu kayak berpikir bahwa saya itu tidak memikirkan gitu, kayak bersikap untuk amal Iya. ya kayak gitu. Ya, berarti kayak lebih cuek, tapi masih ada was-was ya, masih ada takut diketawain atau dikomentarin seperti itu ya. Hmm, dari perasaan cemas itu, apakah Mas Ahmad itu pernah seperti curhat atau bercerita kepada orang terdekat Mas Ahmad? Kalau untuk bercerita, saya paling bercerita kepada teman-teman yang menurut saya bisa dipercaya untuk bisa menampung cerita yang saya ceritakan. Ya mungkin yang saya ceritakan kepada teman saya yang menurut saya itu dipercaya. Jadi Mas Ahmad ini punya kayak perasaan cemas ketika berada di depan khalayak ramai. Nah, Mas Ahmad juga punya rasa ragu-ragu atau khawatir ketika bercerita dengan orang terdekat karena takutnya seperti dibocorkan atau disebarluaskan seperti itu. Jadi Mas Ahmad punya pengalaman buruk dengan masa lalunya sehingga Mas Ahmad itu kayak cemas, kayak khawatir seperti itu ya Mas. Nah, kalau Mas Ahmad ini merasa cemas ini kalau berada di dalam kelas atau di tempat lain juga, misal di tempat wisata atau di rumah atau di mana sih? Saya merasakan hal itu ya tentunya ketika banyak orang gitu, tidak hanya di kelas tapi juga di luar, ketika ada sebuah acara atau sebuah event ketika banyak orang, saya itu merasa tidak nyaman gitu. Saya lebih mending untuk berada di kamar sendirian. Ya, berarti Mas Ahmad ini tidak hanya mengalami ketakutan, kecemasan, tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas juga seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kacamata saya sebagai konselor, Mas Ahmad ini sebenarnya perasaan cemas ini wajar dialami oleh semua orang Mas Ahmad. Apalagi ketika jarang berbicara di depan umum. Namun yang dapat diatasi adalah mengurangi rasa cemas tersebut Mas. Nah, dari saya itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, Mas Ahmad bisa berlatih berbicara di depan cermin, bisa berbicara sendirian ketika berada di kamar. Nah, kemudian Mas Ahmad juga harus sering-sering bergaul dan mempraktekkan ketika berada di organisasi, di kepanitiaan, seperti itu Mas. Nah, mungkin Mas Ahmad bisa memilih dari beberapa opsi tersebut. Nah, dari Mas Ahmad sendiri masih ada yang ingin disampaikan apa tidak? Mungkin untuk saat ini hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Mungkin untuk lain hari bisa saya menambah lagi. Baik, dari yang telah Mas Ahmad tadi utarakan, saya itu menangkap bahwa Mas Ahmad ini sebenarnya ingin berubah menjadi lebih baik, namun kadang ada rasa cemas dari masa lalunya seperti pernah ditertawakan di kelas. Nah, jadi sebenarnya Mas, mungkin orang lain menertawakan Mas Ahmad itu kalau dalam pandangan Mas Ahmad kan karena mungkin mereka karena melihat cara Mas Ahmad menyampaikan itu masih jelek. Nah, jadi mereka itu tertawa seperti itu. Padahal
mungkin mereka itu menertawakan bukan karena jeleknya itu Mas, mungkin karena Mas Ahmad masih belum ada persiapan sehingga Mas Ahmad kurang maksimal di dalam menyampaikan apa presentasinya Mas Ahmad seperti itu. Jadi kalau Mas Ahmad sering berlatih, pasti Mas Ahmad bisa lebih berkembang lagi dalam penyampaian di forum kelas ataupun ketika berada di depan khalayak ramai seperti itu Mas. Nah, dari saya mungkin cukup sekian karena waktunya sudah habis. Apabila lain waktu Mas Ahmad hendak menceritakan lagi permasalahannya, silakan menghubungi saya lagi. Kemudian apabila saya ada kekurangan dalam tutur kata, dalam penyampaian, mungkin ada yang menyinggung Mas Ahmad, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.